sahabat ABN, apa kabar? Senang sekali saya Wina Demi Harja kembali menemani Anda di ABN Talk Show. Saya izin lepas maskernya ya, karena kita semua di sini sudah memenuhi standar protokol kesehatan dan tentunya di antara saya dan narasumber juga sudah terdapat plexiglass yang akan membuat bincang-bincang kita lebih aman lagi. Nah, sahabat ABN, kali ini kita akan membahas seputar diabetes. Menurut info dari Kemenkes, ternyata Indonesia itu berada di urutan ke-6 tertinggi di dunia. Di Indonesia terdapat 10,3 juta pasien per tahun 2017 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045. Nah, sahabat ABN, bagaimana cara kita untuk mencegah diabetes? Oleh karena itu sudah hadir di sebelah saya Dr. Rizky Nugroho. Apa kabar, Dokter? Kabar baik, Mbak Wina. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi kita. Ya. Nah, Dok, permasalahan diabetes itu sepertinya kita cukup common ya. Nah, tapi diabetes sendiri itu apa sih, Dok? Boleh dijelasin nggak nih, Dok? Oke. Sebelum saya menjelaskan diabetes, itu atau yang disebut dengan gula darah, kalau orang awam ya. Gula darahnya naik atau turun, gulanya naik atau turun, atau enggak biasa disebut dengan kencing manis. Oh, oke. Nah, itu kan bahasa yang ada di sekitar kita, biasanya disebutnya gitu ya. Atau dalam bahasa kedokteran biasa kita sebut diabetes mellitus. Itu adalah penyakit metabolik yang terjadi secara kronis di dalam tubuh yang mempengaruhi kerja tubuh dalam mengolah gula istilahnya. Karena kelainan metabolik itu sendiri sudah tidak baik, akhirnya produksi gulanya itu di dalam tubuh berlebih. Secara singkat, secara awamnya seperti itu. Jadi itu diakibatkan dari kita yang mengkonsumsi gula secara berlebihan. Bukan, ya? Salah satu penyebabnya. gangguan metaboliknya di dalam tubuhnya, kerusakan atau gangguan metabolik dalam tubuh sehingga produksi gulanya berlebih. Oh, oke, Dok. Ternyata seperti itu ya. Nah, Dok, saya dengar tuh ya, ada diabetes itu ternyata ada beberapa jenis ya, Dok ya? Betul. Ada apa saja sih jenisnya nih, Dok? Oke, jadi yang biasanya diketahuin, diabetes itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama, DM tipe 1. DM tipe 1 itu terjadi memang karena kerusakan sel beta pankreas. Jadi itu dari lahir, bawaan, itu yang DM tipe 1. Karena memang ada kerusakan sel beta pankreas. Yang kedua itu DM tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup. Nah, itu ya? Ya, gaya hidup apalagi sekarang ini satu, semuanya serba online, Mbak Wina. Yang kedua, semuanya serba manis. Serba manis, Minuman, instan gitu ya? makanan, itu semua diproduksi secara cepat. Kita katakan junk food lah ya, makanan-makanan kita bilang frozen, itu kan kalorinya itu sangat tinggi. Dan tentunya minuman-minuman kemasan itu ya, Dok, minuman-minuman manis yang bisa kita lihat dijual di bebas itu kan juga kadar gulanya itu tinggi. Kebetulan kemarin ada sedikit ini ya, Mbak Wina, isu yang tentang minuman yang ternyata diminum itu kadar gulanya tinggi, yang keempat kemarin heboh. Oh iya itu ya, Dok ya. Jadi ternyata ada yang memang karena bawaan karena gaya hidup. Yang ketiga karena kehamilan. Oh, ternyata kehamilan juga bisa. Ya, biasanya dia terjadi di minggu ke-24. Dan dia akan hilang setelah melahirkan. Gitu. Nah, ada juga yang setelah melahirkan nggak hilang. Itu harus dicek lagi. Takutnya memang dia sudah ada DM sebelumnya, tapi tidak terdeteksi. Saat hamil dia meningkat dan setelah hamil dia menetap. Oh begitu. Jadi ada 3 tipe? Ada 3 tipe. 3 tipe ya, Dok, tipe ya? 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau yang kalau nggak salah diabetes itu juga bisa diturunkan ya, Dok ya? Iya, itu yang menurun. tipe 1. Itu tipe 1? Tipe 1, betul. Oh oke. Nah, Dok, penyebab dari diabetes sendiri ini, Dok ya, kalau yang dari turunan sudah pasti, ya kan, Dok ya. Terus kalau misalnya dari gaya hidup sudah pasti itu dari konsumsi gula yang berlebihan ya, Dok. Ya.
Ya, itu yang ketiga karena kehamilan. Betul. Nah, dari ketiga jenis diabetes ini apakah bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Ya, jadi Mbak Wina kalau misalkan kita ngomongin dia sembuh atau tidak, juga ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi daripada si diabetes itu sendiri bisa dikontrol atau tidak bisa dikontrol. Jadi kalau misalkan nih ada yang faktor bisa dimodifikasi dan tidak dimodifikasi. Salah satunya adalah yang bisa dimodifikasi itu pertama berat badan. Berat badan dari yang mungkin misalkan dia obesitas bisa diturunkan. Terus yang kedua aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang memang dia kurang banyak gerak, harus ditingkatkan lagi aktivitasnya. Terus dislipidemi atau perlemakan. Jadi mungkin dengan aktivitas fisik, dengan gerak, dia akan mempengaruhi perlemakan di dalam tubuhnya. Terus hipertensi, itu juga salah satu yang memang bisa membuat seseorang menjadi faktor resiko dari diabetes mellitus. Oke, itu bisa dirubah, bisa diredam. Itu yang bisa dimodifikasi ya, yang bisa kita lakukan aktivitas. Yang tidak bisa dimodifikasi adalah yang memang sudah bawaannya. Gitu. Dari sananya nenek moyangnya memang sudah ada gitu, atau memang dari lahir dari Tuhan memang sudah seperti itu. Salah satunya adalah jenis kelamin. Gitu. Yang kedua itu ras. Itu yang memang tidak bisa dirubah ya. Terus habis itu lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo. Atau lahir kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo. Oh gitu ya, Dok ya, ternyata ya itu adalah ada faktor resikonya juga dari diabetes nih. Dok, kalau setahu saya kalau kita pengen menentukan apakah kita terkena diabetes atau kadar gula di dalam darah kita itu tinggi, kita harus melakukan cek darah di laboratorium ya, Dok ya? Betul. Nah, tapi kalau gejala yang bisa kita rasakan atau kita lihat, ada nggak sih yang bisa terlihat tanpa harus cek darah? Turunan memiliki diabetes itu atau gejala yang memang keluar di orang yang dengan diabetes itu sebenarnya gampang dilihatnya. Secara tidak langsung itu bisa dari fisik juga kelihatan, dari mata kita sendiri kelihatan. Mbak Wina nggak tahu salah satunya? Nggak, apa itu? Jadi biasanya ukuran tubuh yang tadinya memang berisi gitu ya, jadi tiba-tiba menciut atau drastis, penurunan berat badan secara drastis. Betul, itu salah satu tanda. Jadi sebenarnya gini, kalau kita hanya melihat secara visual, itu kita juga tidak bisa menjudge ya gitu, tapi hanya dari sign, simptom, gejala itu rata-rata dari visual yang tadinya besar, yang tadinya berisi, jadi langsung kurus drastis. Oke, yaitu gitu. Berarti ciri-cirinya satu penurunan berat badan secara drastis. Betul. Yang kedua sering pipis. Jadi malam tuh biasanya kita tidur pules, lelap, dia bolak-balik ke kamar mandi. Itu salah satu ciri yang memang dia dikatakan bisa terkena diabetes mellitus. Oke, jadi lebih sering dari biasanya ya? Betul, bahkan bukan lebih dari sering biasanya. Bahkan orang yang nggak pernah malam-malam ke toilet, dia berkali-kali ke toilet, itu bisa jadi tanda dari diabetes. Oke, itu harus diwaspadai ya? Ya, yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir, mudah merasa lapar dan haus. Oh, sering lapar dan haus. Tapi berat badannya yang tadi saya bilang, langsung kurus. Oh, jadi makan dia banyak, minum banyak. Tapi berat badan langsung menyusut. Oh, oke. Gitu. Jadi itu ciri-cirinya ya? Betul, salah satunya. Tetapi kita tidak bisa hanya menentukan dari visualnya saja, Mbak Wina. Kita juga harus melakukan tes-tes di lab yang tadi Mbak Wina bilang. Salah satunya dengan HbA1c. Ya, untuk mendiagnosis apakah dia terkena gangguan gula atau diabetes. Yang kedua ada GDP, gula darah puasa, gula darah sewaktu, sama TTGO. Toleransi gula terganggu. Jadi kalau misalnya merasakan gejala-gejala yang tadi sudah dokter sebutkan. Salah satunya. Ya, ada banyak hal lagi. Ada yang memang melahirkan lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo gitu ya. Kaki sering kesemutan, luka sulit sembuh. Nah, itu juga salah satu faktor memang punya gangguan atau gejala diabetes mellitus atau gula. Jadi itu dia gejala-gejalanya ya, Dok ya, yang bisa kita lihat nih. Nah, Dok, kalau untuk penanganan dan pencegahannya buat yang sudah
mengidap diabetes atau mungkin mencegah yang belum terkena diabetes, itu seperti apa sih dok? Oke, kalau kita ngomongin pencegahan dulu, ya kita mencegah ya, preventif dulu ya. Salah satunya pertama, cek gula, cek kadar gula di dalam darah, di dalam tubuh kita. Yang pertama, oh ternyata baik, bagus. Artinya apa? Kita harus tetap menjaga agar kadar gula di dalam darah kita normal. Satu. Yang kedua, kita preventif ya. Berarti mengurangi segala asupan gula atau kalori yang berlebih. Menyeimbangkan lebih tepatnya ya. Bukan mengurangi sebenarnya Mbak Wine. Kalau menurut saya, karena kita juga butuh. Gula itu butuh gitu. Karbohidrat akan dirubah menjadi energi gitu ya. Kalau tidak jadi energi, nanti dia jadi gula juga gitu kan istilahnya. Oke, kalau misalkan yang sudah terkena bagaimana nih dok? Lagi-lagi cek, tetap harus cek. Rutin ya? Rutin. Kalau misalkan dia DM tipe berapa dulu? Tipe 1, tipe 2 itu beda. Tipe 1 yang disarankan adalah 4-10 kali pengecekannya setiap hari. 4-10 kali? Ya. Dalam sehari dok? Dalam sehari. Sebenarnya yang dianjurkan seperti itu. Tapi kan bagaimanapun ada tingkat kebosanan pasti ya gitu ya Mbak Wina. Jadi ya secukupnya mungkin. Kalau misalkan memang tidak bisa mungkin sehari pagi atau malam. Jadi sebelum tidur sama pada saat bangun tidur. Jadi itu bisa dicek sendiri juga sebenarnya sekarang ini betul, ya dok betul, ya, betul. kadar gula darah kita. Ya itu untuk yang tipe 1 tapi Mbak Wina. Tipe 2 itu cukup 2 kali sehari. Gitu. Oke, lebih sedikit ya. Iya, saya sih karena gini ya, untuk penyandang diabetes itu sendiri mungkin ada kebosanan. Kalau misalkan setiap hari, kadang saya memintanya ya sehari sekali untuk yang tipe 2 dan tipe 1 biasanya 1-3 gitu. Kalau misalkan ya kita kan juga kalau nyuntikin setiap hari gitu ya akan ada rasa bosan gitu. Jadi biar dia tidak malas tapi ada rutinitas atau daily rutinitas yang memang dilakukan, jangan sampai miss atau hilang. Nah, itu dia nih dok, kebetulan ya untuk penderita diabetes sekarang untuk pengecekan kadar gula darah itu sudah sangat dipermudah. Nah kebetulan Abadi Nusa nih punya nih dok nih alat untuk mengecek kadar gula darah dan ini sangat simpel sekali penggunaannya, mudah sekali bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain juga bisa nih dok. Nah ini nama alatnya adalah Easy Max dengan Gluco Manager dan ini sudah bisa connect ke smartphone. Jadi sekarang kita kalau ngecek kadar gula darah setiap hari ini bisa dengan sangat mudah dan juga akurat. Jadi alat ini tuh bagus banget dok, bisa sebagai pengingat kita, bisa sebagai manajer kita untuk mengingatkan kita mengecek kadar gula darah kita. Wah itu bagus banget ya ternyata alatnya Mbak Wina. Jadi memang kita sebagai dokter juga perlu untuk mengingatkan sebenarnya pasien agar sering-sering cek dan juga sering-sering minum obat. Jadi bukan sering-sering, maksudnya jangan sampai obat tidak diminum atau telat. Mungkin dengan alat itu bisa sangat membantu. Betul sekali nih dok. Nah untuk sahabat ABN yang juga kayaknya oke nih untuk punya di rumah gitu, silakan langsung boleh Anda cek di marketplace dari Abadi Nusa alat untuk cek gula darah sendiri yang bernama Easy Max ini. Nah dok, terakhir nih dok ya, nggak kerasa ya dok ya, sudah sampai ke pertanyaan terakhir gitu. Dok ada suggest atau saran tips gitu untuk sahabat ABN untuk terhindar dari diabetes ini. Nah untuk sahabat ABN harus diingat ya, yang manis belum tentu berbuah manis. Nah, kalau jadi ujung-ujungnya diabetes, yang manis malah jadi berbuah miris ya dok ya. Dia. Harus diingat ya Mbak Wina. Jadi kadang kan kita selalu makan, minum yang manis gitu ya. Padahal atau enggak mungkin janji. Janji. Itu dia. Janji manis juga itu tidak boleh ya dok ya. Oke dok, thank you banget ya dok ya. Sama-sama Mbak Wina. Bincang-bincang ngobrol-ngobrol seru kita di ABN Talk Show. Nah sahabat ABN, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya pamit, saya ingatkan Anda nih untuk subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng dari YouTube channel ABN Today. Dan juga jangan lupa loh follow juga Instagramnya
ABN Today. Oke, saya Winda Miharja dan juga kru dari ABN Talk Show kita pamit. Sampai kita ketemu lagi di ABN Talk Show selanjutnya. Kita semua pamit, stay healthy, bye!